Halo, perkenalkan nama saya Evan Kristen Nuryawan dari kelas 9B absen 12. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca tentang cerpen yaitu Kartu Pos dari Surga dari halaman 64 sampai halaman 69. Karya ini dibuat oleh Agus Nur. Oke, akan saya tambah berlama-lama lagi, akan saya mulai. Mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti. Beningnya langsung meloncat menghambur. "Hati-hati," teriak sopir. Tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya. Seperti capung ia melintas halaman. Ia ingin segera membuka kotak pos itu. Pasti kartu pos itu dari mama telah tiba. Di kelas, tadi ia sudah sibuk membayang-bayangkan, menggambarkan apakah kartu pos mama kali ini. Hingga bu guru menegurnya karena terus-terusan melamun. Beningnya tertegun mendapati kotak itu kosong. Ia melongsong, barangkali kartu pos itu terselip di dalamnya. Tapi memang tidak ada. Apa mama begitu sibuk hingga lupa mengirim kartu pos? Mungkin Bisri sudah mengambilnya. Bening pun segera berlari berteriak, "Bibi!" Ia menyaris kepleset dan menabrak pintu. Bisari yang sedang mengepel sampai kaget melihat beningnya yang terengah-engah begitu. "Ada apa, Non? Kartu posnya sudah diambil Bibi ya?" Tongkat pel yang dipegang nyaris terlepas dan Bik Sari merasa mulutnya langsung kaku. Ia harus menjawab apa. Bik Sari bisa melihat mata kecil yang bening itu seketika meredup, seakan sudah menebak karena ia terus diam saja. Sungguh ia selalu tak tahan melihat mata yang kecewa itu. Marwan hanya diam ketika Bik Sari cerita kejadian siang tadi. Sekarang setiap pulang, beningnya selalu nanya kartu pos. Suara pembantunya terdengar serba salah. Saya tidak tahu harus mesti jawab apa. Memang tak gampang menjelaskan semuanya pada anak itu. Ia masih belum genap 6 tahun. Marwan sendiri selalu berusaha menghindari jawaban langsung bila anaknya bertanya, "Kok kartu pos mama belum datang ya, Pak?" Mungkin Pak Posnya lagi sakit, jadi belum sempat mengantar kemari. Lalu ia mengelus lembut anaknya. Ia tak menyangka betapa soal kartu pos ini akan membuat mestinya mengarang-ngarang jawaban. Pekerjaan rank membuatnya sering berpergian. Kadang bisa sebulan tak pulang dari kota-kota yang disinggahi. Ia selalu mengirimkan kartu pos buat beningnya. Marwan kadang meledek istrinya, "Hari gini masih pakai kartu pos." Karena Ren sebenarnya bisa telepon atau kirim SMS, meski harus baru playgroup, beningnya sudah pegang HP. Sekolahnya memang mengharuskan setiap murid punya handphone agar bisa dicek sewaktu-waktu, terutama saat bubaran sekolah untuk berjaga-jaga kalau ada penculikan. Kau memang tak pernah merasakan bagaimana bahagianya mendapat kartu pos. Marwan tak lagi menggoda bila Ren sudah menjawab seperti itu. Sepanjang hidupnya, Marwan tak pernah menerima kartu pos. Bahkan rasanya, ia pun jarang dapat surat pos yang membuatnya bahagia. Saat SMP, banyak temannya yang punya sahabat pena yang dikenal lewat rubrik majalah. Mereka akan berteriak senang bila menerima surat balasan atau kartu pos dan memamerkan dengan membacanya keras-keras. Karena iri, Marwan pernah diam-diam menulis surat untuk dirinya sendiri, lantas mengeksposkannya. Ia pun berusaha tambah gembira ketika suratnya yang dikirimnya sendiri itu ia terima. Dan sejak kanak sering menerima kiriman kartu pos dari ayahnya yang pelaut. Setiap kali menerima posnya darinya, aku selalu merasa ayahku muncul dari negeri yang jauh. Negeri-negeri yang menggambarkan adat dalam kartu pos itu, ujar Ren. Marwan ingat bagaimana Ren bercerita dengan suara penuh kenangan. Aku selalu mengeluarkan semua kartu pos itu setiap ayah pulang.
Ren kecil duduk di pangkuan, sementara ayahnya berkisah keindahan kota-kota pada kartu pos yang mereka pandangi. Itulah saat-saat menyenangkan dan membanggakan punya ayah pelaut. Ren merawat kartu pos itu seperti merawat kenangan. Mungkin aku memang jadul, aku hanya ingin beningnya punya kebahagiaan yang aku rasakan. Tak ingin berbantahan, Marwan diam. Meski tetap saja ia merasa aneh dan yang lucu. Pernah suatu kali Ren sudah pulang, tetapi kartu pos yang dikirimnya dari kota yang disinggahi baru sampai 3 hari kemudian. Ketukan di pintu membuat Marwan bangkit dan ia mendapati beningnya berdiri. Sayu menentengkan kotak kayu. Itu kotak kayu pemberian Ren. Kotak kayu yang dulu juga dipakai Ren menyimpan kartu pos dari ayahnya. Marwan melirik jam dinding kamarnya pukul 11.20. Enggak tidur ya? Mau tidur di kamar papa? Marwan menggandeng anaknya masuk. Besok papa bisa antar beningnya enggak? Tiba-tiba anaknya bertanya. Ngantar kemana? Penjahat. Beningnya menggeleng. Kemana? Ke rumah Pak Pos. Marwan merasa sesuatu mendesir di dadanya. Kalau emang Pak Posnya sakit, biar besok beningnya aja yang ke rumahnya ngambil kartu pos dari mama. Marwan hanya diam. Bahkan ketika anaknya mulai mengeluarkan setumpuk kartu pos dari kota itu, ia mencoba menarik perhatian beningnya dengan memutar DVD Pocoyo, kartu kesukaannya. Tapi beningnya terus sibuk memandangi gambar-gambar kartu pos itu. Sudut kota tua, siluet menara dengan burung-burung melintasi langit jernih, sepeda yang sejajar di tepian kanal, pagoda kuning keemasan, deretan kafe pahing warna sepia, dermaga dengan deretan yacht tertambat, air mancur dan patung bocah bersayap, gambar pada dinding goa, bukit karang yang menjulang. Semua itu menjadi tampak lebih indah dalam kartu pos. Rasanya ia kini mulai dapat memahami kenapa seorang pengarang bisa begitu terobsesi pada senja dan ingin memotongnya menjadi kartu pos buat pacarnya. Andai ada Ren, pasti akan dikisahkannya gambar-gambar di kartu pos itu hingga beningnya tertidur. Bagaimanakah ini mesti menjelaskan semuanya pada bocah itu? Bilang saja mamanya pergi, kata Ita, teman sekantor. Saat Marwan makan siang bersama, Marwan masih mengantuk karena baru tidur menjelang jam 5 pagi setelah beningnya pulas. Bagaimana kalau ia masih terus bertanya kapan pulangnya? Ya sudah, kamu jelaskan saja pelan-pelan yang sebenarnya. Itulah, ia selalu merasa bingung dari mana mesti mulainya. Marwan menatap Ita yang tampak mengerti isyarat agar ia melihat ke sebelah. Beberapa rekan sekantornya terlihat tengah memandang mejanya dengan mata penuh gosip. Pasti mereka menduga ia dan Ita. Atau kamu bisa saja tulis kartu pos buat dia seolah-olah itu dari Ren. Marwan tersenyum, merasa lucu karena ingat masa lalunya. Mobil jemputan belum lagi berhenti ketika Marwan melihat beningnya meloncat turun. Marwan mendengar teriakan sopir yang menyuruh hati-hati, tetapi bocah itu telah melesat menuju kotak pos di pagar rumah. Marwan tersenyum, ia sengaja tak masuk kantor untuk melihat beningnya gembira ketika mendapati kartu pos itu. Kartu pos yang diam-diam ia kirim dari jendela, ia bisa melihat anaknya memandangi kartu pos itu. Seperti tercekat, kemudian berlarian tergesa masuk rumah. Marwan menyambut gembira ketika beningnya menyodori kartu pos itu. Wah, sudah datang ya kartu posnya. Marwan melihat mata beningnya berkaca-kaca. Ini bukan kartu pos dari mama. Jari mungilnya menunjuk kartu pos itu. Ini bukan tulisan mama. Marwan tak berani menatap mata anaknya ketika beningnya terisak dan berlari ke kamarnya. Bahkan membohongi anaknya saja ia tidak bisa. Barangkali memang harus terus terang. Tapi bagaimana kamu menjelaskan kematian pada anak seusianya? Rasanya akan lebih mudah bila jenazah Ren terbaring di rumah. Ia bisa membiarkan beningnya melihat mamanya terakhir kali. Membiarkan ikut ke pemakaman. Mungkin ia akan terus-terusan menangis karena merasakan kehilangan.
tapi rasanya jauh lebih mudah menenangkan beningnya dari tangisan ketimbang harus menjelaskan bahwa pesawat tren jatuh ke laut dan mayatnya tak pernah ditemukan. Ketukan gugup di pintu membuat Marwan bergegas bangun. 12 lewat, sekilas ia melihat jam kamarnya. Ada apa? Marwan mendapati Bisyari yang pucat beningnya. Bergegas Marwan mengikuti Bisyari yang ia tercekat di lampu kamar anaknya. Ada cahaya terang keluar dari celah pintu yang bukan cahaya lampu. Cahaya yang terang keperakan dan ia mendengar beningnya cekikan riang seperti tengah bercakap-cakap dengan seseorang. Hawa dingin bagai merembas dari dinding. Bau angin yang ganjil mengambang dan cahaya itu makin mengenangi lantai. Rasanya ia tak terserap amblas ke kamar. Beningnya, beningnya. Marwan segera mengetuk pintu kamar yang entah kenapa begitu sulit ia buka. Ia melihat ada asap lembut serupa kabut keluar dari lubang kunci. Bau sangit membuat tersedak lebih keras dari bau amoniak. Ia menduga terjadi kebakaran dan makin panik membayangkan api yang melahap kasur. Beningnya, beningnya. Bisyari ikut berteriak memanggil. Buka beningnya, cepat buka. Entah beberapa lama ia menggedor ketika akhirnya cahaya keperakan itu ketika lenyap dan pintu terbuka. Beningnya berdiri sambil memegangi selimut. Segera Marwan menyambar mendekapnya. Ia melongsong ke kamar. Tak ada api, semuanya rapi. Hanya kartu-kartu pos yang berserakan. Tadi mama datang, pelan beningnya berbicara. Kata mama, tukang posnya emang sakit. Jadi mama mesti ngantar kartu posnya sendiri. Beningnya mengulurkan tangan. Marwan mendapati sepotong kain serupa kartu pos dipegangi anaknya. Marwan menerima dan mengamati kain itu. Kain kafan yang tepian kecoklatan bagai bekas kebakaran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.